Semua yang kau tahu adalah tirai. Semua yang kau yakini adalah sangkar. Ada sebuah tempat di dalam dirimu yang tak pernah tersentuh oleh sujudmu. Ada sebuah ruang sunyi yang tak pernah terusik oleh zikirmu. Ada sebuah kehampaan suci yang bahkan para malaikat pun tak berani memasukinya. Itulah singgasananya yang paling rahasia. Dan malam ini saya akan mengantarmu ke pintunya. Salam sang sejati. Kau pikir kau ada, tapi justru disitulah letak masalahnya. Kau pikir dengan menumpuk ilmu kau akan sampai. Dengan membaca 1000 kitab kau akan paham. Dan dengan mengulang ritual kau akan dekat kepadanya. Tapi kenapa semakin kau tahu semakin gelisah? Kenapa semakin kau paham semakin kering jiwamu? Bukankah itu melelahkan? Kau menghabiskan sisa umurmu untuk mengejar sesuatu yang justru menjauh setiap kali kau berlari ke arahnya. Sekarang dengarkan baik-baik. Apa yang kau cari, apa yang kau sebut sebagai makrifat, apa yang para sufi bisikan, itu bukanlah tentang tahu, tapi tentang kekosongan. Kosong, kata yang mengingatkanmu pada ketiadaan, pada kematian, pada kegagalan. Kau takut kosong, maka kau isi dirimu dengan segalanya, dengan dalil, dengan berbagai macam argumen, dan dengan pencitraan kesalehanmu, dengan keyakinan bahwa kaulah yang paling benar dan mereka yang salah. Tapi bagaimana jika yang benar justru hadir saat dirimu berhenti membela kebenaranmu? Bagaimana jika dia justru menampakkan diri saat kau runtuh, bukan saat kau tegak? Ilmu kosong bukanlah ilmu dalam arti yang bisa kau kenal. Ia adalah titik buta dalam penglihatanmu yang justru membuatmu bisa melihat. Ia adalah ruang hampa di jantung wujudmu. Tapi bersediakah dirimu untuk melepaskan apa yang paling kamu pegang? Seperti pengetahuanmu, harga dirimu, akuanmu. Kau lihat alam semesta ini, bentangan galaksi, pusaran atom, detak jantungmu sendiri. Semuanya tampak penuh, padat dan nyata. Tapi berhentilah sejenak. Lihatlah lebih dekat lagi. Apa substansi terdalam daripada benda-benda tersebut? Dalam fisikawan kuantum, ia akan memberitahumu. Karena sebagian besar atom adalah ruang kosong, sunyi. Karena di sanalah justru kekuatan dahsyat mengikat proton dan neutron. Tanpa ketiadaan itu, tak ada keberadaan yang bisa berdiri. Begitulah jiwa kita. Kau pikir esensimu adalah isi kepalamu, prinsip-prinsip yang kau yakini, narasi yang kau ceritakan pada dirimu sendiri tentang siapa dirimu. Itulah yang kau pamerkan, itulah topengmu. Tapi di kedalamannya, di sebalik topengmu itu, ada kekosongan primordial, barzah antara esensi dan eksistensi dirimu. Dalam terma kaum arif, ada sebuah makom yang tidak populer, bukan makom sabar, syukur ataupun tawakal. Itu masih makom bagi orang-orang yang berisi, orang-orang yang masih memiliki tanggungan rasa. Tapi makom ini
ialah disebut dengan al-fana al-maqamat, kekosongan dari segala makom itu sendiri. Kau dikosongkan dari rasa sabarmu, kau dikosongkan dari rasa syukurmu, kau dikosongkan dari kesadaranmu bahwa kau sedang bertawakal. Seperti gelas yang baru bisa diisi penuh saat ia benar-benar kosong, bukan saat ia setengah berisi udara keyakinanmu sendiri. Disinilah dualitas itu terpampang dengan nyata. Di satu sisi, kau diperintahkan untuk berilmu, beramal, dan mengisi diri. Di sisi lainnya, puncaknya adalah pengosongan total, tabula rasa rohani, tempat tajalinya melukis tanpa halangan. Inilah pertemuan dua kutub yang berlawanan, ilmu dan kebodohan suci, keberadaan dan ketiadaan, engkau dan dia. Kaum eksistensialis mereka berteriak, eksistensi mendahului esensi. Tapi di dunia makrifat, keduanya harus luruh. Esensimu adalah dia, eksistensimu adalah pinjaman darinya. Lalu apa yang tersisa darimu? Kosong. Kemanapun engkau menghadap, disitulah wajah Allah. Begitulah isi firman-Nya yang suci. Kalimat yang sering kau baca tapi jarang kau rasakan. Kau masih berpikir wajah itu ada di arah kiblat, di Ka'bah, di langit. Itu karena dirimu masih dipenuhi oleh orientasi, dipenuhi oleh arah, dipenuhi oleh sana dan sini. Wahai para pencari sejati, kosongkan arahmu, maka engkau adalah arah bagi setiap arah. Dia bukan hadir setelah kepergianmu, dia hadir sebagai kepergianmu. Syekh Ibnu Arabi mengatakan, dia adalah penampakan yang tak pernah berulang. Kesalahanmu adalah kau menunggu penampakan yang sesuai dengan ekspektasimu, sesuai dengan isi kepalamu. Kau menunggu Tuhan dengan berbagai macam syarat, maka kau tak akan pernah menemukannya, karena dia datang sebagai penghancur segala syarat. Dinding yang kau bangun antara subjek dan objek, antara pencinta dan yang dicinta, itu harus dirobohkan. Di sana, di reruntuhan itu, terbentang kehampaan, sunyi dan senyap. Tak ada lagi aku yang mencari, tak ada lagi dia yang dicari. Hanya ada cinta yang mencari dirinya sendiri melalui debaran jantungmu yang fana ini. Saudaraku, sang sejati, di titik inilah hidupmu berubah, tidak perlahan tapi tiba-tiba, seperti kau tersadar dari mimpi burukmu dan mendapati dirimu dipeluk oleh pagi yang tenang. Semua yang dulu membuatmu gemetar ketakutan, sekarang hanya bayangan. Semua yang dulu membuatmu menangis kehilangan, sekarang hanya serpihan mozaik sempurna. Semua yang dulu membuatmu bertanya, di manakah engkau Tuhan? Kini berubah menjadi tawa haru, karena kau sadar engkau tak pernah pergi, dan kau tak pernah benar-benar ada untuk bisa kehilangan. Sekarang, pahamilah sintesis ini. Ilmu kosong bukanlah kebodohan. Ia adalah kecerdasan tertinggi yang tahu bahwa pikiran adalah batas. Ia adalah penglihatan yang melihat bahwa mata hanyalah hijab. Ia adalah keberanian untuk tidak tahu, agar yang maha tahu bisa memenuhi setiap sel jiwamu dengan cahayanya. Kau berhenti menjadi setetes air yang mengaku laut. Kau memilih menguap.
mengosongkan diri dari bentuk, dan angin cintanya akan membawamu, melarutkanmu ke dalam samudra tanpa tepi. Inilah dia, inilah dia. Dia adalah kekosongan yang menopang segala yang penuh. Dia adalah kegelapan yang menjadi latar bagi segala cahaya. Dia adalah keheningan yang melahirkan setiap suara, setiap rintihan, setiap lagu cinta. Dan dia adalah ketiadaanmu yang membuat keberadaannya menjadi nyata. Sekarang, perubahan apa yang kau tunggu? Kau menunggu hidupmu menjadi mudah? Tidak, hidup para arif tak selalu mudah, tapi mereka tidak lagi diguncang oleh susah dan senang, karena telapak kaki mereka tidak lagi menapak di tanah dualitas. Mereka melayang di ruang ilmu kosong ini. Apakah kau menunggu keajaiban? Keajaiban sudah terjadi. Kau yang fana ini bisa menjadi cermin bagi yang bako. Bukankah itu lebih ajaib daripada membelah lautan, lebih sakral daripada menghidupkan yang mati? Kau sang ketiadaan memberi kesaksian tentang wajah keabadian. Maka lepaskanlah, bukan melepaskan harta, tahta ataupun cinta duniawi. Itu level pemula. Lepaskan pahammu, lepaskan rasa benarmu, lepaskan akumu yang paling halus sekalipun. Biarkan kau menjadi lubang, menjadi void, menjadi ketiadaan mutlak yang dirindukan oleh wujud untuk diisinya. Jika nanti kau benar-benar telah lenyap, jika dirimu yang palsu ini sudah terbakar habis, dan yang tersisa hanyalah dia, kepada siapakah dia akan berfirman, "Kembalilah kepadaku dengan jiwa yang tenang"? Siapa yang akan melangkah? Siapa juga yang akan menjawabnya? Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah, bukan untuk menjadi yang paling berisi, tapi untuk menjadi yang paling kosong, karena hanya yang kosonglah yang bisa diisi olehnya, dan tidak ada yang lebih diinginkan oleh sang pencinta sejati selain dipenuhi oleh sang kekasih seutuhnya. Demikianlah, salam